Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Karena era digital, maka ada gaya belajar di era digital. Satu, menyukai format audiovisual. Itulah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang harus dipikirkan bagaimana audiovisualnya. Ya, pelajaran apa saja, termasuk baca Quran, termasuk kita belajar tentang sirah, ya, termasuk apapun. Baca Quran pun dibuat format audiovisual. Ya. Kemudian bergantung pada teknologi memang, dan teknologi ini ya bergantung pada listrik. Maka pada saat di kota kita, apalagi Jakarta dan sekitarnya, mati listrik di atas 2 jam, udah deh. Udah gemes langsung tuh, PLN diteleponin terus tuh. Jangankan 2 jam, lebih setengah jamnya habis PLN diteleponin. Kasihan yang kerja di PLN tuh, Masya Allah. Kemudian apa? Mudah memahami contoh yang konkret. Untuk supaya contoh yang konkret itulah makanya sering dibuat audiovisual. Kita menerangkan tentang virus COVID. Kalau kemarin itu ahli-ahli audiovisual tidak membuat videonya, nggak ngerti. Itulah sekarang sekolah kedokteran enak. Kita dulu nggak dibikin audiovisual, cerita dosen cerita virus, parasit, bakteri itu. Baru sekarang saya ngerti karena ada audiovisualnya ya, Masya Allah. Itu kerennya, ya, kerennya digital, ya. Kemudian mereka anak yang kritis saat berpendapat. Nggak kayak kita dulu, kita harus diem aja. Apalagi generasi X itu sama generasi baby boomer. Milenial aja udah mulai kritis berpendapat. Apalagi Z, apalagi Alpha. Boleh kok. Yang penting diajarkan caranya. Benar nggak sih anak-anak kalau dia misalnya kesel sama bundanya, Bunda aku kesel sama bunda. Benar. Tapi caranya harus dia sampaikan dengan baik dan pantas. Ini ngomong sama ibu nih. Caranya yang baik, tapi benar. Itulah saya selalu pegang ajaran bapak mertua saya. Benar, baik, pantas. Ajarin anakmu. Mungkin benar dia nggak suka sama ibunya karena ibunya pergi terus barangkali gitu ya. Tapi ajarkan cara yang baik dan pantas. Itu yang diajarkan juga oleh Nabi ya. Jadi benar, baik, yang pantas. Ingat ya teman-temannya, benar, baik, pantas. Ya, boleh kok, benar kok anak itu misalnya protes sama kita karena kita mungkin ya nggak memperhatikan dia. Boleh nak kamu sampaikan, tapi caramu baik dan pantas. Kalau ibu duduk, kamu ngomong sambil duduk juga, ambil kursi nak, bicara baik-baik. Suaramu jangan lebih tinggi dari suara ya keledai. Itu yang Allah ajarkan di Al-Quran. Ya, rendahkan suaramu nak, ini ibumu nak gitu. Ya benar juga anak-anak kesal sama ayahnya, tapi sampaikan dengan baik dan pantas. Itu tugas kita sebagai orang tua, mendampingi anak untuk selalu ingatkan cara yang baik dan pantas. Karena memang anak kritis. Jadi bunda kalau lihat anak bunda protes sama bunda, bunda langsung bilang, ya Allah, anakku jujur banget. Gitu. Ya, generasi jujur. Emang kita zaman dulu. Gimana Mbak Maliha? Zaman dulu malah boleh kita ngomong kan? Kalau sekarang boleh. Cuman caranya aja ingatkan ya. Kemudian mereka menyenangi guru atau tutor yang bersahabat. Ini khusus buat guru, ya, yang bersahabat, mau dengerin dia ngomong. Ya. Kemudian mereka gemar berinovasi. Ini gaya belajar era digital. Ya, bukan anak kita saja, seluruh dunia begini. Ini harus paham juga ini. Ya. Terus gimana dong Bu Aisyah dalam membatasi main, ya, pegang gadget ini? Ya musyawarah. Musyawarah. Atur jadwal kegiatan juga. Kalau emang anak-anak nggak mau selama 24 jam pegang gadget, ya keluarga atur jadwal dong. Kapan yang mau ngobrolnya, kapan yang mau olahraga bersama, aturlah. Kan gitu. Dan ingat ya, gadget kan kebutuhan. Kebutuhan, karena judulnya gadget kan. Kebutuhan ini. Oke. Nah. Jadi harus gimana kalau kita musyawarah sama anak, menasihati sama anak, kita mau bikin kesepakatan. Lembut. Karena Allah ajarkan itu. Sikap orang tua menasihati dan musyawarah pada anak dan remaja haruslah sikap lembut. Ya, belajar juga tentang otak laki-laki perempuan. Kalau lagi musyawarah sama anak perempuan, lihat mukanya. Kalau sama anak laki-laki nggak suka tatap-tatapan.
Jadi kalau mau ngasih nasihat anak laki nggak usah, lihat bunda, tatap bunda, nggak usah. Laki-laki ngelihat mata itu cuman kuat itu 5 detik. Ini antara laki sama laki nih kita contoh ya. Ini nggak bisa tatap-tatapan. Kalau nanti bapaknya nggak ngelihat, anaknya ngelihat. Ya, pas bapaknya nggak ngeliatin. Nanti pas anaknya nggak ngelihat, bapaknya ngelihat. Begitu laki-laki. Kenapa begitu Bu Aisyah? Ini loh, putih-putih matanya ini. Sklera mata laki-laki itu sempit. Jadi nggak kuat tatap wajah atau tatap mata. Kalau perempuan, yang punya anak perempuan, setiap anak perempuan ngomong, bicara, tolong lihat wajahnya. Kalau mau anak perempuan terikat hatinya oleh kita. Kita ambil hati anak perempuan, pas dia ngomong, bunda lihat mukanya. Itu kalau mau ya. Maka anak perempuan akan merasa ibunya memperhatikan aku. Gitu. Itu kan, itu juga cara-cara ya. Cara-cara ini ya selain lembut itu tadi terungkap. Karena laki-laki dan perempuan berbeda. Walaisa zakaru kal untha, Ali Imran 36. Itulah diteliti, itulah kita perlu update terus penelitian-penelitian tentang otak manusia, tubuh manusia, sikap manusia. Karena manusia ini ciptaan Allah, Allah buka misterinya pelan-pelan. Kalau kita ya pelan-pelan supaya kita bersyukur, ya. Yang suruh lembut siapa Bu Aisyah? Allah. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta fazzan galizal qalbulan min haulika. Ya. Nah, maka karena rahmat dari Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ini bahaya nih kalau menjauh. Di luar rumah, ya baik yang di luar beneran atau lewat gadget juga ya. Itu banyak orang-orang yang masih suka membujuk anak-anak kita terjadi penyimpangan. Saya waktu ngurus narkoba bertahun-tahun ini, itu mendapatkan risetnya bahwa karena ayah ibunya keras dan kasar. Makanya pas ya Allah sudah suruh kita lembut ya. Kalau tegas istiqomah, ya tegas sama istiqomah kan nggak perlu keras dan kasar. Tegas bisa lembut, istiqomah bisa lembut. Ya, jadi ayah bunda yang anak-anaknya masih sehat-sehat, belum ada penyimpangan. Ini saya mau kasih tahu bahwa ini ya, benar-benar ya namanya juga firman Allah ya. Maha benar Allah dan dengan segala firman-Nya ini benar banget. Makanya please, kenapa orang tua yang capek-capek belajar ilmu parenting supaya insya Allah anaknya selamat dunia akhirat bun. Ya. Bu Aisyah, saya sudah lembut tapi tuh anak masih ngeselin. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Saya ngomong udah lembut tapi tuh anak masih songong, ngeselin ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Itu kita disuruhnya kayak gitu. Barulah wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Baru ajak bicara, baru atur lagi mau mainnya kapan, pakai main apa, mau jalan-jalannya gimana, ya mau makan malamnya bagaimana, ini pakai cara ini, ya. Wa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi kalau dalam musyawarah, bunda udah ngatur ya, anak pegang gadget karena satu sekolah, habis itu bikin tugas, boleh dong juga main, ya kan? Terus jam berapa mau nanti disimpan gadgetnya atau taruh di tempat yang aman dari otak dan sebagainya, itu silakan dimusyawarahkan. Dan kalau sudah ada kesepakatannya, tawakal bun. Bunda nggak usah bingung, aduh boleh nggak ya? Aduh nanti aku salah, kata narasumber ini begini, kata narasumber ini. Jangan gitu, ikut aja ini kata Allah. Yang bikin bahaya ini kalau kita pelin-pelan. Kita sudah kasih izin sama anak, boleh nak habis nanti belajar, ya boleh mainlah 1 jam. Tiba-tiba bundanya, nak belum 1 jam nih, baru 15 menit, nak ayo kumpulin itu gadgetnya. Ya anak protes lah. Maka bunda kalau bikin kesepakatan tulis, apa sih kesepakatan? Apalagi anak banyak. Setiap anak beda loh hasil musyawarahnya. Tulis supaya nggak lupa.
Ayo kumpulin. Ya Allah bun, kan baru 15 menit. Kemarin kita sepakatnya 1 jam misalnya gitu ya. Enggak, pokoknya kumpulin. Rupanya bundanya habis ikut parenting juga. Dapat informasi bahwa bahaya. Ya, otak anak-anak bahaya. Terus bimbang, ragu. Nah ini anak-anak kan melihat bahwa loh ibunya kok kayak gini sih. Kalau nanti mau bikin kesepakatan lagi, nanti lagi. Minta waktu sama anak di tempat yang enak gitu ya. Atau di suasana enak, mungkin di rumah tapi sambil makan lah atau apa. Baru bikin musyawarah lagi. Jangan hasil musyawarah pelin-pelan. Ya, ini Allah minta tawakal sama Allah. Orang nggak ada yang tahu kok. Ya, nggak ada yang tahu besarnya nanti mau gimana. Nggak ada yang tahu. Karena Allah senang mencintai orang yang bertawakal. Ya, jadi kalau sudah nanti ditanya sama ayahnya misalnya, Bunda nggak takut tuh anak-anak boleh main 3 jam. Kita udah musyawarah, karena yang paling penting musyawarah. Nggak apa-apa tuh, insya Allah. Tawakal tuh Allah. Nah, gitu yang mantep. Ya, nggak usah pelin-pelan. Oke?